Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat itu satu kebaikan. Bi asri amsalihah, dikalikan 10. Ila sabti mi'ati dipin, sampai 700 kali lipat ganjaran. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan, kekuatan dan juga usia kepada kita semua, sehingga kita bisa bertatap muka meskipun di dunia maya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan hidayah, inayah dan juga maghfirahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umatnya yang senantiasa tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan berkenaan dengan Kitabul Gumaram, Kitabul Jami, dan Babul Adab. Sekarang menginjak kepada hadis yang ketiga dari bab adab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Qala, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ismi, tentang kebaikan dan juga dosa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kemudian wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yatalla'a alaihi nas, akhrajahu Muslim. Dan dosa itu adalah sesuatu yang terbesit di dalam otak kita, hati kita mengatakan bahwa ini adalah perbuatan buruk, perbuatan dosa. Dan tentunya ketika kita melakukan suatu hal yang tidak baik ataupun dosa, maka kita tidak ingin diketahui oleh manusia. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah tentu di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama, bahwa kita sebagai seorang muslim harus bertanya. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya oleh Nawas bin Sam'an. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW, ya. Untuk sesuatu yang tidak tahu, tentu kita harus bertanya demi kebaikan dirinya dan juga orang lain. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW dalam hadis ini ditanya tentang kebaikan dan juga dosa. Apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Tentang albir ini ataupun kebaikan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran disebutkan bahkan dengan al-isminya, yaitu tercantum di dalam surat Al-Ma'idah ayat kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam
dosa dan juga perpecahan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengidentikan antara albir ini dengan birrul walidain. Artinya dengan kebaikan terhadap orang tua. Nah, di sini sudah jelas sahabat bahwa yang dimaksud albir di sini adalah kebaikan yang menyangkut dengan sesama manusia ataupun makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Nah, kemudian sahabat muslim, kita bisa tahu dan cirinya adalah ketika kita berbuat baik itu adalah kita akan merasa senang, kita akan merasa bahagia, kita pun akan tersenyum. Nah, ini ciri daripada ketika kita berbuat kebaikan. Contohnya ketika kita memberikan sesuatu kepada istri kita ataupun anak kita ataupun siapa saja, tentu kita akan merasa bahagia, akan merasa senang. Apalagi apa yang kita berikan itu disukai oleh orang yang kita beri. Subhanallah. Nah, kebaikan kemudian melahirkan kebahagiaan, kesenangan dan juga senyum di dalam diri kita itu, ini ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan kita itu bahagia, kita itu senang dengan kita melakukan suatu kebaikan. Di antaranya yang pertama, sahabat muslim, kenapa kita tersenyum? Kenapa kita bahagia ketika kita melakukan suatu kebaikan? Yang pertama, kita bahagia karena kita sudah melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahagia ketika kita sudah bisa melaksanakan kewajiban kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa kita bahagia? Kenapa kita senang ketika kita melakukan suatu kebaikan? Karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal baik kita, amal soleh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa bil hasanati falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat itu satu kebaikan. Bi asri amsalihah, dikalikan 10. Ila sabtimi'ati dipin, sampai 700 kali lipat ganjaran. Subhanallah. Jadi dari satu kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bahagia. Dan tentu yang lainnya, mengapa kita bahagia ketika kita melakukan suatu kebaikan? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa kita. Sebab pada intinya setiap kebaikan itu bimakna maghfirah. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian untuk selanjutnya, wal ism, tentang dosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah suatu perbuatan yang mana hati kita itu menentang, hati kita itu menolak. Wah, ini salah, ini berdosa, dan ini bahaya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari al-birri kemudian al-ismi ini, Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah SAW senantiasa menanyakan terhadap hati. Jadi hati di dalam diri kita itu sebagai penentu dari setiap amal ataupun amal yang kita lakukan, ya. Pernah Rasulullah SAW mengatakan, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam diri kita itu ada segumpal darah. Idza salaha salaha jasadu kulluh, ketika daging itu baik maka akan baik semuanya. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, dan di mana hati itu ataupun daging itu jelek maka akan jelek akan jelek seluruhnya. Nah, ini sebagai gambaran. Begitu pula ketika kita melakukan kebaikan, tanyakan saja kepada hati, apakah ketika kita melakukan amalan tersebut
ditambah dengan kebahagiaan, kesenangan, ataupun malah menolaknya. Nah, justru di sini al-ismi di sini adalah perbuatan yang mana hati kita itu menentang, hati kita itu menolak, karena ini perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa? Ya tentu banyak. Ya, perbuatan-perbuatan dosa yang biasa dilakukan oleh manusia itu banyak sekali. Dan tentu cirinya yang tadi, ketika kita melakukan suatu perbuatan kemudian hati kita itu menentang, wah ini salah, ini bahaya, berarti perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itulah penjabaran dari hadis Nawas bin Sam'an, ya, yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sikap dan perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan jahat yang mungkin kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.